emosional, yang ketiga adalah SQ spiritual, yang keempat adalah CQ cosmic quotient. Kemudian ada 4 kecerdasan. 4 kecerdasan inilah yang membuat manusia itu memiliki tujuan yang berbeda-beda, karena ada waktu yang tidak kebersamaan. Jadi tidak bersama waktunya matangnya antara EQ, SQ dan lain-lainnya. Jadi ada satu sisi orang yang matang EQ-nya berlebihan, ada satu sisi orang matang EQ-nya yang berlebihan, ada yang kosmiknya. Maka itu menandakan ada zaman sekarang ada yang dari kecil tapi sudah menjadi pendeta, jadi seperti itu dan lain-lain. Lalu bagaimana caranya? Begini, ada 2 filsafat yang wajib dikuasai agar kita selalu berjalan di arah yang membuat dunia ini berputar sesuai dengan cakrayatnya, atau alam ini berputar seperti diatur oleh kondisi semesta ini. Yang pertama adalah disebut dengan filsafat etika. Filsafat etika itu isinya kalau di bahasa balikan adalah sesana, susila, dan jenana. Jadi tingkah laku, pola pikir, dan ilmu pengetahuan. Lalu ada yang kedua, filsafat estetika atau filsafat keindahan, yang isinya adalah serada atau keyakinan dan takwa, mengerti segalanya secara filosofis. Kalau seseorang sudah memahami segala filosofi, artinya dia akan mencari setiap hal positif yang ditawarkan oleh semesta. Contohnya begini, kita tidak bisa ketika kita mencoba meminum air lautan, lalu kita identifikasi dari mana sumber air lautan tersebut. Itu namanya ketika kebersamaan sudah terjaga, jangan coba-coba mencari perbedaan di dalamnya. Anda akan stres sendiri. Coba aja Anda datang ke lautan lalu minum. Oh, ini pasti air ini berasal dari sungai A, sungai B. Tidak bisa. Maka filsafat estetika mengajarkan, jadilah pribadi yang selalu menghargai perbedaan dan selalu menjunjung tinggi saat kebersamaan itu sudah terbentuk. Jika dalam kebersamaan itu ada perbedaan, itu wajar. Kenapa? Ingat satu filsafat metafisik, ini kebenaran semata, boleh diuji. Kapanpun permusuhan itu selesai, maka yakinlah kedamaian itu tidak akan pernah ada. Itu filsafat metafisika. Kapanpun kejahatan itu berhenti total, maka kebaikan itu tidak akan pernah bisa diidentifikasi lagi. Karena untuk bisa mengatakan baik itu ada, buruk itu harus ada di dalam. Untuk mengidentifikasi bahwa damai itu ada, itu harus ada permusuhan di luar. Itulah filsafat metafisika, estetika. Jadi kalau pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita berada di lingkungan yang tepat yang membuat kita damai? Gampang sekali caranya. Yang pertama, kalau kita bicara sastra dulu, ada 2 keadaan caranya. Bagaimana cara mencapai itu bahagia? Ada 2. Yang pertama disebut dengan vairagya. Vairagya itu adalah jangan hidup karena sebuah keterikatan. Itu katanya vairagya dalam bahasa sastranya. Yang kedua, hiduplah dengan metode abhyasa. Abhyasa itu artinya biasa-biasa saja, jangan berlebihan. Itu pasti damai. Yang membuat hidup tidak damai kan kita hidup di level kita di sini, kita hidup di level atas, atau level atas kita hidup kalau di bawah. Jadi kita tidak cocok. Atau dalam bahasa semiotika konklusif disebarluaskan bahwa untuk mencapai kedamaian kendali lingkungan itu, lalu bentuk sesuatu akan menjadi sama. Karena sekelompok burung bangau berbulu putih
tidak akan pernah nyaman jika ada burung gagak di dalamnya yang berbulu hitam. Di kelompok burung gagak berbulu hitam tidak akan pernah nyaman burung bangau yang berbulu putih di dalamnya. Jadi biarpun Anda burung gagak atau Anda burung bangau, sama-sama punya peluang menciptakan kedamaian. Orang jahat akan damai di lingkungan yang jahat, orang baik damai di lingkungan yang baik. Lalu bagaimana cara mencapai kebahagiaan sendiri pribadi? Cara mencapai kebahagiaan itu adalah berusaha setiap manusia memberikan kontribusi positif agar menjadi bermanfaat kapanpun, dimanapun, untuk pribadi, untuk keluarga, untuk negara, dan yang terpenting karena Anda terikat oleh pekerjaan untuk perusahaan Anda. Jadi seperti itu. Terima kasih.